السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين، حمد المستغفرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيدنا أحمد Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wasallam. Saya sering nanya, duluan mana yang nyebut, kita apa Allah? Sebutlah aku sebut engkau. Duluan siapa yang nyebut? Allah ngomong, hai hambaku, sebut aku, fazkuruni azkurkum. Pasti aku sebut-sebut namamu. Siapa yang dulu menyebut? Kita apa Allah? Kalau kita, pantas makomnya gak naik-naik. Namanya makomul muridin. Makommu murid, walaupun sudah jadi bapak ibu tapi makom masih murid, karena GR kita yang berzikir. Saya mau tanya lagi bapak ibu, adakah di tubuh kita, di alam semesta ini sesuatu yang bergerak tanpa izin Allah? Ada nggak? Berarti kita kalau zikir itu digerakkan Allah, bukan? Jadi duluan siapa yang zikir? Allah. Jadi kalau kita berzikir, baca Yasin, baca apa, itu Allah lagi nyebut nama kita. Bukan kita yang nyebut nama Allah. Jadi kapan Allah ingat hambanya? Jika hambanya ingat Allah. Bolak-balik aja tuh. Tapi sebenarnya yang ingat itu hanyalah Allah. Allah lah yang mengingat dirinya sendiri lewat hambanya. Kalau kita bisa zikir, itu Allah lagi pinjam lidah tuh. Lidah kita yang hina ini dipinjam untuk mampu menyebut namanya. Karena banyak orang tinggal dekat masjid, nggak masuk masjid. Berarti badan dia nggak dipinjam oleh Allah, nggak digerakkan oleh Allah. Tapi apakah dia masih meminjam, sedangkan tubuh ini milik dia juga? Qad aflaha man zakka, ditumbuhkan, dipupuk. Maka memberi ikop tidak boleh terlalu keras, memberi pujian juga tidak boleh terlalu keras. Ngirim santri untuk juara-juara nggak mesti terlalu sering. Karena kalau santri sudah sering merasa juara, merasa pinter, ada perasaan jumawa dalam dirinya. Ini pesantren, ini sekolah, ini yang mengharumkan saya. Jangan terlalu sering memuji. Jangan juga terlalu parah dalam mencaci. Bodoh kalian, jangan terlalu sering begitu. Pinter kalian, jangan terlalu sering. Pupuk begitu, memupuk itu pelan-pelan. Itu namanya tazkiyah. Kalau sudah dia tumbuh, berakar, berurat, maka dia akan tumbuh sendiri, nggak perlu dikasih apa-apa lagi. Baru namanya insan kamil. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Rusaklah siapa yang dassa. Dassa bahasa Arab itu merusak, menyusupkan keburukan dalam dirinya. Bapak Ibu yang melekat Allah, terakhir yang mau saya sampaikan. Dulu Nabi SAW pernah berkisah. Apa kata beliau? Nanti di akhirat ada seseorang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Imam Al-Baihaqi. Ada di Tirmizi tapi lafaznya berbeda. Ketika dihisab, keluarlah laporannya. Semua yang dia lakukan adalah dosa. Mulai dari dia remaja sampai dia meninggal semuanya dosa. Akhirnya malaikat azab turun, mengikat orang ini lalu menyeretnya. Tapi ketika hampir mendekati pintu neraka, Allah bertitah, berkhitab. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, sudahkah kalian memeriksa isi dadanya? Lalu kata mereka, belum ya Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, bedahlah dadanya, lihat isi jantungnya. Denyutnya mengeluarkan kalimah apa? Lalu dibedah dadanya, jantungnya dikeluarkan. Ternyata jantungnya mengeluarkan darah, berbunyi lafaz Allah, Allah, Allah. Padahal dia maksiat sepanjang umurnya. Bunuh orang, berzina, korupsi, nyakitin orang. Semua ada sama dia. Gak ada. Cuma dia gak syirik. Dia tidak menyekutukan Allah. Di akhir hayat dia bertemu wali Allah, mengajarkan dia zikrullah. Zikirnya masuk ke dalam kolbunya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Itu kolbunya, sekali kolbu bergetar, dia akan selama-lamanya bergerak.
Terus, walaupun kita sudah nggak sadar pakai ini, tapi kolbu itu terus begini, menyebut nama Allah. Ternyata dia di masa hidupnya dulu pernah dibimbing zikrullah oleh gurunya. Kita sebut talqinuz zikr. Dan itu merasuk, nyatu dengan kolbu, bergetar. Diambillah getaran kalimah Allah itu, ditimbang dengan semua dosanya. Ketika ditimbang, awalnya masih goyang-goyang. Itu kolbu masih menyebut nama Allah, diambil lagi getarannya, masih belum. Ambillah kolbunya langsung ditaruh, bukan hanya getarannya yang ditaruh, kolbunya yang ada nama Allah di situ diletakkan. Langsung timbangan menjadi berat. Apa kata Allah? Wahai hambaku, jika engkau timbang namaku dengan langit dan bumi, masih lebih berat namaku. Waladzikrullahi akbar. Sungguh menyebut-nyebut nama Allah itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, pasti orang nyebut nama Allah kalau sholat pasti khusyuk. Karena Allah yang besar. Walhasil malaikat azab melepaskan rantainya, lalu diambil alih oleh malaikat rahmat. Masuk sorga dia dan kalimah Allah. Allah ampuni semua maksiatnya. Ada orang begitu nanti. Itu karena si guru mau terima. Seburuk apapun murid dia terima, dia didik. Ini pesan saya kepada sesama guru. Jangan putus asa mendidik murid. Ya. Ketika Azazil itu kan Banul Jan, pangerannya Jan, belum jin, masih Jan. Banul Jan itu disebut jismun nariyah, jisim yang tercipta dari api. Kalau malaikat jisim nuriyah, jisim tubuh tapi tercipta dari nur, itu malaikat. Kalau Azazil, mbahnya setan-setan itu terciptanya dari api. Ketika terjadi bencana di muka bumi, semua jin-jin pergi dari tanah, mereka pergi pohon-pohon, pergi ke laut, pergi ke gunung-gunung, terbang ke awan. Sisalah ada satu anak kecil, namanya Azazil. Allah berfirman kepada Sayyidina Jibril, "Hei Jibril, ambil itu anak, ajarkan dia." Padahal di takdirnya, ini anak tetap akan jadi musuh Allah. Tapi seorang guru tidak boleh putus asa. Saya sudah banyak ketemu santri-santri Badung waktu sekolah, tapi jadi soleh di luar sekolah. Dan mohon maaf, banyak ketemu santri soleh waktu sekolah, jadi orang stres di luar sekolah. Karena dia merasa pinter dan soleh. Berarti pinternya belum sampai tazkiyah. Maka Bapak Ibu, terutama para masyayikh, para asatis, para kiai, jangan lakukan kesalahan rahib yang menvonis orang yang membunuh 99 orang. Jadilah seorang wali terpencil yang walaupun sudah bunuh yang ke-100-nya yang dia bunuh si rahib, dia masih terima. Semoga kita menjadi asbab orang-orang mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita semua ya.